Halo pagi. Ini mengakhiri tahun 2020, tahun Covid 2020. Saya mau ini, by the way, ini pohon tanaman warna daunnya ngeceling. Warna daunnya ngeceling. Setiap lembarnya ngeceling dia. Padahal ini belum dibersihkan. Tapi saya bukan mau nunjukin daun, saya mau melakukan penyiraman otomatis pada tanaman vertical garden. Kenapa penting melakukan penyiraman otomatis? Karena ini, coba lihat, ini tingginya kurang lebih sekitar 4 meteran ya. Vertical garden ini tingginya kurang lebih sekitar 4 meteran dan letaknya di dalam rumah. Jadi kalau ini kita siram secara manual dengan selang misalnya, bisa aja, tapi mungkin akan nyiprat kemana-mana atau agak ribet lah, narik selang, kemudian nyiram, kemudian mengembalikan selangnya. Nah, itu ribet, tidak praktis. Maka kalau teman-teman punya vertical garden, pastikan teman-teman juga sudah setting cara menyiramnya yang otomatis, sehingga nyiram itu tidak jadi satu pekerjaan tambahan yang berat, sehingga nyiram bisa menjadi pekerjaan yang ringan dan efektif. Caranya memang harus disiapkan gininya, maksudnya disiapkan, harus disetting gitu, maksudnya harus disetting supaya bisa melakukan penyiraman otomatis. Oke, ini bentuknya seperti ini. Ini kan sudah vertical gardennya sudah ada. Setelah vertical gardennya ada, kita siapkan dia supaya dia bisa disiram dari atas ke bawah. Otomatis dari kita siram di atas, otomatis dia akan turun ke bawah dan seterusnya. Nah, saya setting memang vertical garden ini untuk bisa disiram seperti itu. Caranya, ambil dari sumber air. Sumber airnya terserah, bisa PDAM atau sumber air tanah. Yang pasti harus ada pompanya, pompa induk di dalam rumah atau pompa usus sendiri, boleh aja. Kemudian ada stopper di sini. Ini pasang stopper ya, untuk nanti mengatur flow air ke atas. Ini selang ini pipa ini dipasang dari sumber air, kemudian pipa dipasang terus ke atas sampai di paling atas, titik paling atas. Nah, itu dia titik paling atasnya. Nah, di pipa ini lihat, tidak ada lubang sama sekali. Kemudian yang di bagian atas itu dia terus nyambung sampai ke ujung sana. Di situ di ujung sana itu dibuntu. Nah, semua selang sepanjang itu, nah, ini saya tidak bisa lihatkan. Oke. Nah, itu dia, tapi tidak kelihatan lubangnya ya. Oke, di selang yang panjang itu, pipa yang panjang itu sudah ada lubangnya, dibor. Jaraknya bisa ngambil jarak 10 cm, bisa jarak 15 cm, terserah suka-suka, dibor. Pastikan bornya bersih, dalam artian lubangnya itu lubang yang bersih, lubang yang mulus, dibuat lubangnya mulus.
jaraknya sekitar 10 atau 15 cm, suka-suka ya. Kemudian itu di set sedemikian rupa. Kemudian kalau mau buat percabangan pipa, ini saya buat percabangan pipa, contoh nih. Nah, ini ya, ini percabangan pipa. Jadi ini ada dua nih. Nah, vertical garden ini di percabangan pipa ini. Nah, yang ini juga pipa ini ada lubangnya, tapi lubangnya menghadap ke tembok supaya nembaknya nembak ke media, bukan nembak ke sini ya, nembak ke media, dia ke bawah ya. Jadi ini ada percabangan, ada dua. Jadi nyiramnya di atas satu di sana dan dari sini satu. Bagaimana cara siramnya? Tinggal nanti hidupkan ini, berubah arus airnya. Sekarang saya hidupkan nih ya, nih saya rubah sekarang, saya tinggal belokkan aja, nanti air udah masuk dia. Terus nah tuh di lubang-lubang itu, di lubang-lubang itu langsung keluar airnya, langsung nyemprot airnya sepanjang pipa itu. Tuh, sepanjang pipa itu. Tuh, pipanya terus sampai ke ujung sana. Sudah berakhir di sana. Jadi sekarang ini semua dari ujung-ujung lubang-lubang di pipa itu udah keluar air. Nyemprot dia seperti ini. Nih, nyemprot dia seperti ini. Nah, sekarang itu gesang mau bunyi weh. Tuh, nyemprot dia seperti itu. Udah nyiram dah. Ya udah laku penyiraman nih. Tuh, jadi yang sulit-sulit dijangkau nih udah dapat air nih. Tuh, lihat tuh. Tuh. Tuh lihat tuh. Jadi seluruh dindingnya ini, nah ini. Seluruh dindingnya ini udah teraliri dengan air otomatis. Nah, dia udah melakukan penyiraman secara otomatis. Efektif. Sangat efektif. Laku siraman misalnya 3 menit, 2 menit. Nah, ini kan. Ini kebenaran di bawahnya adalah kolam ikan. Jadi kebenaran di bawahnya adalah kolam ikan. Ini kan? Nah, jadi semua tanaman yang ada di vertical garden ini dia bisa tersiram dengan sangat baik. Itu yang menyebabkan kondisi, kita bisa menjaga kondisi media, ya, kondisi media. Nih, kondisi medianya ini. Itu semua yang dari pakis ini bisa dalam keadaan basah. Ketika dia basah, maka dia akan tumbuh tanaman pohon-pohon sendiri, seperti ini, tanaman-tanaman sendiri nih. Pakis-pakis ini dia tumbuh sendiri. Semua jenis pakis ini dia tumbuh sendiri tanpa menanam. Semuanya tumbuh sendiri tanpa perlu ditanam. Yang saya tanaman tambahannya itu hanya anggrek dan kadaka. Kalau mau tanaman lain tinggal tempel. Nah, dia akan melakukan, saya sudah melakukan penyiraman selama 3 menit sudah cukup, 2 menit sampai 3 menit. Sekarang mematikan. Ini sisi praktisnya ya. Sekarang kita berhenti nyiram. Cukup dengan stop. Stoppernya dipindah, set. Udah. Ini hanya air yang tersisa itu dari selang-selang, udah nggak ada lagi semprotan. Nah, dari selang-selang itu udah nggak ada semprotan lagi. Jadi hanya ada air yang masih tersisa di antara tanaman. Nah, guyuran air yang masih tersisa sekarang di antara tanaman aja.
semua dinding udah basah. Udah deh. Jadi teman-teman nggak perlu gulung lagi selang dibawa ke sini, dibawa ke area rumah, nggak perlu lagi gulung selang seperti itu. Jadi emang harus disiapkan dari awal, atau memang bisa juga sih kalau sudah jadi vertical gardennya disiapkan belakangan juga bisa. Oke, selamat menyiram tanaman Anda di akhir 2020. Semoga dia punya kehidupan yang jauh lebih bagus lagi, lebih segar lagi di 2021. Bye.